Di tengah ancaman pandemi, massa pengunjuk rasa penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP dan Omnibus Law berkumpul di depan gedung DPR. Polisi pun terpaksa menutup lalu lintas jalan di depan gedung DPR. Unjuk rasa hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa, yakni massa pertama dari Persaudaraan Alumni atau PA212 yang menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Sementara massa kedua adalah dari Aliansi Buruh yang menyuarakan penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh. Informasi terbaru dari aksi unjuk rasa di luar gedung DPR, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Alvania Rizky di sana. Selamat siang, Alva. Unjuk rasa ini terjadi di tengah ancaman pandemi. Seperti apa situasi dan juga pengamanan unjuk rasa di luar kompleks dari DPR MPR? Selamat pagi, Maidob dan juga saudara. Kalau berbicara soal situasi terkini dari aksi massa yang terjadi di depan gedung parlemen, ini masih dalam kondisi kondusif, artinya para peserta aksi masih mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengamanan Polda Metro Jaya. Di mana di dalam aksi pagi ini memang diketahui ada dua aksi massa, yaitu dari mereka yang menolak RUU HIP, ini tergabung dari perkumpulan alumni 212 dan organisasi masyarakat lainnya, dan juga aliansi buruh yang juga menolak adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dirasa merugikan bagi para buruh. Untuk situasi terkini memang pengamanan masih cukup ketat di sekitar massa yang berada di depan gedung parlemen, di mana dilaksanakan di tengah pandemi. Para peserta aksi diwajibkan untuk mengenakan masker, tetapi berdasarkan pantauan kami memang sebagian besar atau hampir semua dari peserta massa ini menggunakan masker, tapi tidak dibarengi dengan adanya physical distancing atau jaga jarak, sehingga memang terlihat peserta dari aksi ini masih juga berdempet-dempetan dan tidak melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang memang sudah ditetapkan. Tetapi untuk situasi terkini dari aksi massa yang berada di depan gedung parlemen, maksud kami ini masih berjalan kondusif, walaupun tadi memang ada beberapa oknum yang berusaha untuk memanjat pembatas jalan tol karena dilarang untuk mengakses salah satu perkumpulan aksi massa, tetapi saat ini sudah bisa terkendali kembali dan personel dari pihak pengamanan memang cukup besar untuk mengamankan aksi pada pagi hari ini, Maido. Ya, kemudian Alfa, yang kita ketahui ada dua aliansi massa yang datang hari ini, kemudian rancangan undang-undang HIP mereka tuntut, kemudian juga rancangan undang-undang Cipta Kerja yang mereka tuntut. Tuntutan kritik mereka terhadap dua rancangan undang-undang ini apa saja yang mereka sampaikan, Alfa? Benar sekali, Maidob, dua RUU ini memang menjadi tema utama yang disuarakan oleh aksi massa pada pagi hari ini. Untuk aksi massa yang dilakukan pagi ini memang mengambil momentum rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada hari ini oleh anggota parlemen, dan mereka menuntut agar Dewan Legislatif untuk mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan juga Omnibus Law untuk dievaluasi beberapa poinnya karena dianggap merugikan. Pertama, soal haluan ideologi Pancasila ini mereka menuntut sama sekali pencabutan dari RUU HIP karena dirasa mengancam keberadaan ideologi Pancasila, dan ada ideologi-ideologi juga yang menurut mereka mengancam keberadaan Pancasila seperti komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Mereka tidak menerima adanya opsi pembatalan dari pembahasan RUU HIP, tetapi mereka meminta agar RUU HIP ini sama sekali dicabut pembahasannya, bukan dibatalkan seperti anjuran dari pemerintah. Kemudian yang kedua juga RUU HIP, massa meminta agar pihak Dewan untuk mengusut siapa yang menginisiasikan adanya pembahasan RUU HIP di Dewan Parlemen, sehingga bisa diketahui dari mana akar permasalahan RUU yang menjadi polemik dari pembahasan RUU HIP. Sedangkan untuk Omnibus Cipta Kerja ini masih sama seperti agenda massa sebelumnya, di mana beberapa tuntutan seperti upah ini masih menjadi yang tuntutan utama dari massa untuk segera bisa dievaluasi karena dirasa lebih menguntungkan pengusaha daripada menguntungkan atau memperhitungkan kepentingan dari buruh. Maidop. Ya, Alfa,
unjuk rasa terkait dua hal ini atau rancangan undang-undang ini bukan kali ini pertama saja terjadi, bahkan juga sempat membuat macet sekitar gedung DPR. Gambarkan kepada kami lalu lintas di sana siang hari ini, apakah juga kemudian ada pengalihan arus di sana, Alfa? Betul sekali, Medop dan juga saudara, pihak Dirlantas juga, kami Dirlantas Polda Metro Jaya juga melakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti di Jalan Gatsu ini memang sudah dipakai untuk aksi massa sehingga ditutup sama sekali untuk akses pejalan atau pengguna kendaraan di depan gedung parlemen, tetapi untuk jalan tol masih tetap dibuka. Selain itu saya informasikan kepada pengguna jalan yang ingin mengakses dari arah Semanggi menuju ke DPR ini bisa melalui Jalan Pemuda di depan GBK atau TVRI, kemudian nanti mengarah ke arah Selipi dan juga Pondok Indah. Ini memang untuk menghindari adanya aksi massa yang berada di sekitar kawasan parlemen, dan ini juga diarahkan atau dianjurkan kepada masyarakat untuk hari ini tidak dulu mengakses jalanan di sekitar kawasan DPR karena memang bisa dipastikan atau ada proyeksi bahwa massa ini akan bergerak di sekitaran DPR sehingga menghambat pergerakan kendaraan yang berada di sekitar kawasan DPR RI. Maidop. Terima kasih laporan dari jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dari kompleks atau di bagian luar kompleks gedung parlemen DPR MPR Senayan Jakarta. Kita kemudian akan bergabung dengan kawan kami yang lain, ada jurnalis Kompas TV Imron Fadilah di gedung DPR RI Jakarta. Ini memantau jalannya pertemuan atau juga pernyataan sikap dari pemerintah terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Imron, selamat siang. Sejumlah menteri hari ini rencananya datang ke DPR. Kami punya informasi ada Menpan RB, kemudian Mendagri, Menkumham, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan rancangan haluan ideologi Pancasila. Nah, apa yang akan disampaikan para menteri ini ke DPR? Menolak atau menunda? Ya, selamat siang Maido, Pradi dan juga saudara. Memang berdasarkan penjadwalan atau agenda resmi DPR hari ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Polhukam, Menkumham, kemudian Mendagri dan juga Wakil Menteri Pertahanan dijadwalkan akan hadir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bertemu dan juga berkoordinasi dengan pimpinan DPR membahas sejumlah isu, terutama terkait dengan kelanjutan pembahasan dari rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Kemudian nantinya akan mengadakan jumpa pers di lobi dari Gedung Nusantara 3 di lokasi saya melaporkan saat ini. Memang acara tersebut dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Namun hingga saat ini saya melaporkan, terpantau kami di sini belum sama sekali ada menteri yang hadir di gedung DPR. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani juga yang biasa saat datang melintasi di gedung Nusantara 3 saat ini kami pantau belum hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan jika Anda bertanya terkait bagaimana sebenarnya nantinya keputusan dari pemerintah yang hadir ke DPR hari ini membawa surat mewakili pemerintah begitu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan meskipun belum ada tanda-tanda kehadiran dari para menteri, namun pemerintah sudah seperti memperlihatkan bagaimana keinginan dan juga himbauannya. Berdasarkan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, ia mengatakan bahwa pihaknya mewakili pemerintah datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini adalah untuk membawa surat mewakili pemerintah yang mana surat tersebut berisi permintaan atau himbauan kepada DPR RI untuk setidaknya menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kemudian memang hal tersebut diketahui dari pernyataan Mahfud MD yang mana nantinya juga akan dilakukan rapat paripurna pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad yang menyebutkan bahwa paripurna pada siang hari nanti tidak akan mengetuk palu atau mengesahkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang. Maidop. Ya, kemudian Imron, kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini di DPR. Yang berdasarkan catatan dari Badan Legislasi DPR RI terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 22 April 2020 yang lalu,
pembahasan atau usulan dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila memang diusulkan oleh DPR RI. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa disebut-sebut RUU HIP ini sudah masuk ke dalam Prolegnas RU Prioritas tahun 2020. Namun sejumlah pihak termasuk masyarakat dan juga bahkan fraksi-fraksi partai politik di DPR sebagian besar menolak untuk melanjutkan pembahasan dari undang-undang haluan ideologi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya penolakan pembahasan RUU HIP ini. Di antaranya adalah tidak menyertakannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 maksud kami tentang pembubaran PKI dan juga larangan komunisme atau Marxisme ke dalam rujukannya. Kemudian yang kedua adalah adanya konsep klausul Trisila dan juga Ekasila sebagai ciri pokok Pancasila. Dan juga dari beberapa tokoh di DPR ini termasuk dari Wakil Ketua MPR yang terbaru, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid meminta agar keputusan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut untuk menolak kelanjutan pembahasan dari RUU HIP ini disampaikan pada paripurna yang akan dilangsungkan siang hari nanti. Mengingat pada rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna penutupan masa sidang untuk kemudian dilanjutkan dengan masa reses dan akan kembali dibuka masa sidang selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus mendatang. Namun tadi ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang menyebut bahwa paripurna pada siang hari nanti hanya akan membahas beberapa hal tanpa akan ada pengesahan atau ketuk palu terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang. Maidop. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Imron Fadilah langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.